Jumpa kembali dengan saya, Edward Hanok, dalam kelas belajar bahasa Yunani Koine. Anda bersama saya di Uteo Channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan alfabet, yakni klasifikasi terhadap alfabet, baik klasifikasi konsonan maupun vokal. Dan saya juga akan membahas di sini terkait dengan hal-hal teknis, tanda baca, tanda hembus, aksen. Dan pada Markus 1 ayat 1-2 sebagai pendahuluan sebelum masuk ke dalam pembahasan, pada kedua ayat ini saya memberikan beberapa tanda yang saya lingkari atau saya tandai ini. Tanda-tanda tersebut adalah yang disebut dengan tanda hembus, ada yang termasuk pada tanda hembus lembut, tanda hembus keras, ada juga yang terkait dengan aksen, ada juga yang terkait dengan tanda baca. Nah, dua tanda di sini yang tidak termasuk di dalam pembahasan kita adalah iota subscriptum dan juga trema. Nah, di sini ada tanda baca ya, yang kita juga bisa hubungkan dengan bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan pengantar baik untuk menunjang klasifikasi konsonan, vokal, maupun hal-hal teknis pada pelajaran ini. Kita mulai dengan klasifikasi konsonan. Mari kita perhatikan konsonan-konsonan berikut ini. Nah, ini adalah alfabet, tetapi saya akan menghilangkan vokal pada bagian ini dan tersisa di sini adalah konsonan. Konsonan bet, konsonan gamma, konsonan delta, zeta, theta, kappa, lambda, mu, nu, dan berikut ini juga kita akan hilangkan vokal dan tersisa adalah konsonan. Konsonan xi, konsonan pi, konsonan rho, konsonan sigma, konsonan tau, konsonan pi, konsonan ki, dan terakhir adalah konsonan psi. Jadi ini adalah konsonan yang dimaksud bagian dari alfabet. Dan 17 konsonan ini dapat diklasifikasikan juga lebih teknis sebagai berikut. Kita bisa membaginya ke dalam liquid, dalam stops, ke dalam frikatif, ke dalam sibilan. Lalu pada kelompok-kelompok ini akan dibagi lagi. Pada liquid misalnya ada lateral, di sini ada lambda, medial, ada rho, nasal, ada mu dan nu. Liquid itu berarti pengucapannya dengan udara dengan bebas mengalir ya. Liquid itu artinya alir. Labial itu berkaitan dengan bibir, jadi stops. Pi, beta, phi. Lalu dental berkaitan dengan gigi, pengucapannya berkaitan dengan gigi, dental ya. Tau, delta, theta. Dan guttural sendiri adalah konsonan-konsonan yang diucapkan berkaitan dengan tenggorokan. Kappa, gamma, ki. Pada continuans atau frikatif ada pi, ada theta, ada ki. Lalu ada bunyi desis, bunyi sibilan, ada sigma, ada xi, ada psi. Pada konsonan-konsonan ini ada beberapa hal yang menarik. Dan yang kita soroti di sini adalah kehadiran konsonan gamma bila ia mendahului konsonan gamma itu sendiri, konsonan kappa, konsonan xi, dan konsonan ki. Maka gamma yang mendahului akan berubah atau diubah menjadi dalam transliterasinya akan
ditransliterasikan N, jadi bukan G. Nah, misalnya pada kata angelos, di dalam kata angelos ini ada dua gamma yang muncul bersamaan. Nah, gamma yang pertama itu harus ditransliterasikan N, jadi dibaca angelos, bukan angelos, bukan juga agelos. Nah, selain itu kita akan melihat di sini juga vokal ya, tanda vokal. Kita akan membahas terkait dengan vokal. Tadi sudah kita bahas konsonan, sekarang vokal. Vokal alfa, vokal epsilon, vokal eta, vokal iota, vokal omikron, vokal ypsilon, dan vokal omega. Nah, ini adalah huruf vokal sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya. Huruf vokal yang sudah disebutkan tadi dapat kita ringkas di sini sesuai dengan fungsinya. Mari kita perhatikan baik-baik. Vokal alfa, epsilon, eta, iota, omikron, ypsilon, omega. Fungsi dari vokal-vokal ini dapat terlihat sebagai berikut. Jadi alfa dapat berfungsi sebagai vokal pendek dan vokal panjang. Epsilon hanyalah vokal pendek. Kebalikan dari epsilon adalah eta. Eta adalah vokal panjang. Iota dan ypsilon itu bisa vokal pendek dan vokal panjang. Omikron dan omega berbeda. Omikron vokal pendek, omega adalah vokal panjang. Selain monovokal tadi, bahasa Yunani juga mengenal diftong atau vokal rangkap. Jadi vokal rangkap itu merupakan kombinasi dua vokal yang terdapat pada atau dalam satu suku kata. Dan vokal kedua dalam diftong itu bersifat tetap. Nanti kita bisa melihat bahwa ada klasifikasi vokal rangkap yang berbunyi belakangnya itu adalah i, iota, dan upsilon. Mari kita perhatikan baik-baik. Di sini ada kelas diftong kelas iota. Dimulai dari I, a, oi, ui. Dan contoh dalam bahasa Indonesia tentu bisa dipinjam kata hai pada diftong I dan meja pada diftong e, amboi pada diftong oi, kwitansi pada diftong ui. Sedangkan diftong kelas upsilon, artinya upsilon itu berada sebagai vokal kedua dan itu tetap. Dalam contoh kerbau untuk diftong au, buku untuk diftong u, hiu dalam diftong iu, dan itu juga eta dan ypsilon dalam kata hiu, jadi sama. Nah, ini adalah vokal rangkap, jadi tidak bisa dibalik. Ia, iye, io, iu, tidak bisa. Ini sudah bersifat tetap. Demikian sebaliknya tidak bisa dibalik ua, uo, ue, dan seterusnya. Jadi kelas vokal rangkap kelas iota dan vokal rangkap kelas upsilon ini bersifat tetap. Dan hal-hal teknis yang perlu kita perhatikan di dalam pelajaran bahasa Yunani adalah tentang tanda hembus. Ini yang pertama mesti kita perhatikan. Ada dua tanda hembus di dalam bahasa Yunani. Tanda hembus lembut
spiritus lenis, dan tanda hembus keras spiritus asper. Tanda hembus di atas tercantum pada huruf vokal dan konsonan. Tapi konsonan di sini cuma satu konsonan, di mana tanda hembus keras itu berada di atas konsonan. Setiap kata Yunani yang dimulai dengan sebuah vokal atau vokal rangkap, diftong tadi, baik kelas iota dan epsilon, akan mendapat tanda hembus, entah itu tanda hembus lembut maupun tanda hembus keras. Selain vokal, konsonan ro tadi saya sebutkan menerima tanda hembus keras. Nah, pada kolom berikut ini saya menunjukkan kepada Anda tanda hembus lembut, bentuknya seperti ini. Dan jika tanda hembus lembut ini berada di atas vokal, maka tidak ada perubahan bunyi. Misalnya ia berada di atas alfa, maka dia akan tetap dibaca A atau ditransliterasi A. Tapi pada bentuk tanda hembus keras spiritus asper seperti ini ada kebalikan dari tanda hembus lembut, maka ia akan dilafalkan bila ia berada di atas vokal, ia akan dilafalkan, dibaca atau ditransliterasikan dengan menambahkan, membubuhkan huruf H. Misalnya pada huruf alfa lalu ada tanda hembus keras di atas, maka tidak dibaca A. Ingat, tidak dibaca A tetapi dibaca H. Jadi ada tambahan H di belakang, di depan. Maksud saya di depan, bukan di belakang ya. Di depan vokal A tadi. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat pada nas berikut ini kita bisa lihat tanda hembus lembut dan keras, dan kita bisa menempatkannya di dalam kotak ini, di dalam tabel. Pertama kita lihat dulu ada hutos, ya, hutos. Nah, ini dibaca hutos karena ini vokal rangkap O tetapi dibaca U, jadi dibaca hutos. Hutos, hutos artinya demikian. Kemudian ada egapesen. Egapesen ini adalah kata kerja ia telah mengasihi. Kemudian ada awalan penentu ho, omikron dengan tanda hembus keras, maka dibaca ho. Ini awalan penentu. Kemudian ada tanda hembus lembut. Di sini ada pada kata edoken, ia telah memberikan. Eis juga tanda hembus lembut. Kepada, ini preposisi selalu berkaitan dengan kasus nominatif kalau kita nanti akan pelajari kata benda. Lalu sini ada kata hoste, hoste, karena itu. Lalu ada auton. Ingat ini vokal rangkap ya, au, jadi dibaca auton seperti bunyinya pada kata kerbau, au, auton. Auton ini bisa kata ganti orang ketiga, tunggal. Jadi diterjemahkannya di belakang. Lalu hina, hina di atas iota itu ada spiritus asper, tanda hembus keras, dan dibaca hina. Nah, biasa ini juga terkait dengan bentuk kata kerja subjungtif ya, supaya. Lalu ada apoletai, apoletai, binasa atau ia binasa. Lihat pada vokal alfa itu ada spiritus lenis ya, ada tanda hembus lembut. Lalu ada
Allah, Allah. Juga di atas alfa itu ada spiritus lenis, tanda hembus lembut, tetapi artinya tetapi melainkan. Dan yang terakhir ini adalah aionion. Aionion. Jadi ai ya, pada aduhai atau pada hai. Jadi tetap dibaca aionion. Aionion ini artinya adalah kekal. Nah, sekarang adalah latihan. Silakan tandai kata-kata yang memiliki tanda hembus, lembut, dan keras pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Anda boleh menandainya atau menyalin kembali juga boleh sebagai latihan dan menandai kata demi kata yang memiliki tanda hembus lembut dan tanda hembus keras pada teks Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini. Selain tanda hembus, kita juga mengenal tanda aksen. Nah, tanda aksen dalam bahasa Yunani itu ada 3, akut, graf, sirkumfleks. Ketiganya ditempatkan di atas vokal. Ingat ya, bukan konsonan. Hanya tanda hembus keras yang berada di atas konsonan ro. Tapi untuk aksen, baik akut, graf maupun sirkumfleks tidak ditempatkan di atas konsonan. Pada vokal rangkap, ketiganya menempati vokal kedua. Jika ada vokal rangkap pada diftong, maka aksen-aksen ini akan ditempatkan pada vokal kedua. Tanda-tanda aksen ini akan memberitahu kita bahwa jika tanda aksen akut itu pembacaan tinggi, ya, aksennya penekanannya tinggi, graf itu penekanannya turun, sirkumfleks itu agak panjang, jadi naik tinggi kemudian turun menjadi rendah. Ini adalah bentuk cetak ya, di bawah ini perhatikan bentuk aksen akut seperti ini. Misalnya pada kata Kyrion, jadi dibaca Kyrion. Kyrion, nada naik. Dan di sini ada kata Theon. Theon. Yang ketiga ada kata agapeseis. Agapeseis. Jadi P itu penekanannya tinggi. Theon, Kyrion. Oke, ini adalah akut dan kebalikan dari akut adalah graf. Graf ini pembacaannya turun. Jadi dibaca estin. 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 Bukan estin, tapi estin. Lalu di sini ada kata D. D. Jadi pembacaannya bukan D. D. Nah, ini bunyi sebenarnya menunjuk pada akut. Tetapi di sini yang ada adalah aksen graf, maka dibaca D. D. Estin. Estin. Yang ketiga pada kata kai. Kai, bukan kai. Kai, bedakan ya. Kai, kai. Kai itu mestinya akut. Tapi kalau kai, ini adalah aksen graf. Bagaimana dengan sirkumfleks? Sirkumfleks, maka pembacaannya itu agak panjang. Ya, misalnya di sini ada kata auto. Auto. Nah, ingat di bawah omega itu ada iota subscriptum. Nah, di Eropa misalnya di gimnasium orang belajar bahasa Yunani, biasanya iota itu dibunyikan dengan bunyi sedikit bunyi i. Jadi ada autoi. Autoi. Meskipun dia tidak secara
kentara diucapkan, misalnya autoi, tapi autoi. Ada bunyi i di belakang dibunyikan, karena itu adalah sebenarnya vokal iota yang kemudian disingkat, diringkas atau diperpendek lalu ditempatkan di bawah vokal di akhir, misalnya pada kata auto ini. Lalu sini ada psihe, psihe, psihe. Jadi tarik panjang sedikit, ditahan, dan nanti di akhir baru turun aksennya. Lalu sini ada profetai, profetai, profetai. Jadi pada fetai, fetai itu panjang, kemudian dari tinggi kemudian menunjuk pada aksen yang mulai turun ya, profetai. Nah, ini adalah tanda aksen, dan di sini adalah tanda baca. Ini adalah tanda baca ya, tanda baca perlu diperhatikan di sini. Ada tanda titik, tentu ini sama dengan bahasa Indonesia. Koma juga sama dengan bahasa Indonesia. Kolon. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu titik koma, tapi dalam bahasa Yunani kolon, titik yang ditaruh di pojok kanan kata. Lalu titik koma tadi itu adalah bagian dari tanda baca khusus untuk tanda tanya. Kalau titik koma ada tanda tanya. Nah, di sini perhatikan pada Matius 27 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, kita bisa perhatikan tanda baca di sini. Ya, ada titik. Lalu ada kolon di sini di samping kata Pilatos. Pilatos itu berarti titik koma, sorry. Kolon itu titik koma. Juga di sini ada tanda tanya karena muncul titik koma di samping kata Kriston. Kriston. Jadi itu sebenarnya nanti di terjemahannya akan diberikan tanda tanya di belakang. Lalu ada tanda titik. Ya, ada tanda titik pada kata stauroteto, stauroteto. Itu ada tanda titik. Demikian juga pada kata stauroteto itu di bagian bawah ya. Ini juga adalah tanda titik. Sekarang adalah latihan. Nah, silakan tandai kata-kata yang memiliki tanda aksen, akut, graf, dan sirkumfleks pada Matius 1 ayat 1 sampai 5. Nah, bagian ini boleh Anda tulis kembali, kemudian Anda boleh menandai kata yang memiliki aksen akut, aksen graf, dan aksen sirkumfleks. Boleh disalin kembali lalu ditulis ulang supaya ini memudahkan Anda menguasai bahasa Yunani dengan cara berlatih seperti ini. Menulis, kemudian menandai setiap kata yang memiliki aksen akut, graf, dan sirkumfleks. Demikian pelajaran kali ini tentang klasifikasi alfabet dalam konsonan, vokal, dan juga tanda-tanda teknis lainnya. Selamat belajar dan selamat berlatih.